saja kita masuk di bab yang baru, bab ke-11 anjuran kita masuk di bab yang baru, bab ke-11 anjuran puasa hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad dan keterangan tentang larangan mengkhususkan puasa Jumat ataupun Sabtu. Bermula dari hadis pertama dalam bab ini langsung kita bacakan dengan sanad sahih urutan 1045 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Terjemahannya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam di antara malam-malam yang lainnya. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain, kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Hadis ini riwayat Muslim dan juga An-Nasai. Baik, hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan penjelasan kepada kita tentunya tentang salah satu bab yang membahas tentang puasa-puasa sunnah. Ya. Sebelumnya tentu sudah kita bahas banyak sekali bab ini, bab ke-11 ya. Bab sebelumnya juga sudah kita bahas tentang anjuran puasa Senin Kamis. Ya. Kemudian juga sebelumnya kita membahas tentang puasa Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulannya. Nah, ini salah satu bahasan di puasa sunnah yaitu adanya larangan untuk mengkhususkan hari Jumat berpuasa. Ya, Jumat saja. Ya. Kecuali Bapak Ibu mengikuti 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi dalam hadis-hadis yang akan kita bahas setelah urutan nomor 1 ini tentunya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis adalah anjuran agar setiap muslim, itu pelajaran pertama, agar selalu peduli dengan sholat malamnya. Dan bagaimana mereka berusaha agar setiap malam mereka bangun sholat tahajud serta tidak mengkhususkan malam tertentu saja, di antaranya malam Jumat. Jadi sholat kapan saja, ya, sholat kapan saja dari malam-malam yang ada yang Allah SWT mudahkan kita untuk sholat, kemudian kita ya mengerjakan sholat tahajud. Ini ada penekanan. Dan perlu kita garis bawahi bagaimana hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Jadi selama Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan Anda bisa bangun sholat itu sangat baik. Ya, karena ini adalah sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Ya. Dan juga kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam itu karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sholat malam itu lebih kepada suasananya membawa kita kepada keikhlasan dan ketulusan yang merupakan salah satu asas diterimanya amal. Ya. Karena syarat diterimanya amal ada 2, atau asasnya ada 2 adalah ikhlas dan juga mutaba'ah atau mengikuti Nabi SAW. Nah, ikhlas ini adalah kita juga butuh suasana dan kondisi yang membawa kita pada keadaan tersebut. Dan sholat malam adalah sholat yang paling tepat untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Bapak Ibu sekalian, sabda atau Aisyah berkata, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan kalau beliau dalam kondisi benar-benar letih atau capek, maka Nabi SAW tetap mengerjakannya walaupun dalam kondisi duduk. Walaupun dalam kondisi duduk. Ini berarti menandakan memang harus dijaga. Ini potongan pertama yang kita bisa ambil dari hadis atau faedah pertama, yaitu kita dianjurkan untuk sholat malam dan jangan mengkhususkan malam Jumat saja, tapi semua malam-malam didirikan untuk sholat tahajud. Kemudian selanjutnya, faedah kedua dari hadis adalah adanya larangan juga untuk mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Kecuali memang dia hari yang diperintahkan, kayak misalnya pas Ramadan, misalnya. Atau kita puasa sehari dan sebelum ataupun 1 hari sesudahnya. Itu akan dijelaskan nanti di beberapa hadis setelah ini tentunya. Baik, kita akan masuk hadis kedua dengan sanad sahih. Urutan 1046 dari awal belajar berbunyi, dan darinya maksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yasumu ahadukum yawmal jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Nah, ini penjelasan terhadap faedah kedua dari hadis tadi. Ya, tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sendiri, dia Jumat saja. Kecuali memang berpapasan hari yang diperintahkan kayak pas kena Ramadan, gitu kan. Nah, kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika dia berpuasa 1 hari sebelum atau 1 hari sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Saya langsung bacakan hadis nomor 3, karena ini semakna dan kita akan ambil langsung faedahnya bersama-sama. Hadis 2 dan hadis 3 maksud saya. Hadis 3,
dengan sanad sahih. Tadi hadis kedua diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis ketiga dengan sanad sahih urutan 1047 dari awal belajar berbunyi dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Harith binti Al-Harith radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa yawm al-jum'ati wa hiya sha'imah faqala asumti ams qalat la qala turidina an tasumi gadan qalat la qala fa'aftiri. Bahwa Nabi SAW mendatanginya, maksudnya Juwairiyah binti Harith, ini adalah istri Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW mendatanginya ke rumah, dan pada situ hari Jumat, sementara Juwairiyah lagi puasa. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kemarin kamu puasa juga, maksudnya hari Kamisnya? Dia menjawab, tidak. Lalu Nabi SAW berkata, apakah besok kau akan puasa, maksudnya Sabtunya? Maka dia mengatakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu berbukalah. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Dua buah hadis ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya larangan untuk berpuasa hari Jumat saja sendiri. Kecuali kita ikuti dengan sehari sebelumnya ataupun sehari sesudahnya. Misalnya Kamis Jumat ataupun Jumat sama Sabtu. Ya. Ini termasuk juga bayar utang ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa, jangan Jumat aja. Kecuali Bapak Ibu ikutin dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah ini yang perlu di garis bawahi tentunya. Ya. Kemudian juga pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW menegur Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, di mana beliau puasa hari Jumat. Nabi pastikan, dia pas hari Jumat dia puasa. Kamu puasa nggak sebelumnya? Ada satu hari sebelum hari Kamis maksudnya. Enggak. Kamu mau puasa lagi nggak besok hari Sabtu? Kata dia tidak. Sabtu pun tidak. Kata Nabi SAW, kalau gitu berbukalah. Perintah Nabi SAW berbuka di sini berarti menandakan tidak boleh orang puasa Jumat sendirian. Harus diikuti dengan sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Kita hadis ini riwayat Bukhari dan juga Abu Daud. Ya. Kita masuk hadis keempat dalam bab kita dengan sanad sahih urutan 1048 dari awal belajar. Dari Muhammad bin Abbad berkata, Sa'altu Jabiran wa huwa yatufu bil bait. Anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jum'ah. Qala na'am wa rabbi hadzal bait. Aku bertanya kepada Jabir, sementara Jabir ini sahabat Nabi ya. Jadi tabi'in Muhammad bin Abbad bertanya waktu lagi tawaf. Ya, waktu aku bertanya kepada Jabir sementara dia sedang tawaf di Ka'bah, apakah Nabi SAW melarang puasa hari Jumat secara khusus? Maka kata Jabir, iya demi Rob pemilik Ka'bah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya, jadi riwayat ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, pentingnya seseorang bertanya kalau dia belum faham. Ya, di sini Anda boleh bertanya. Karena Anda belum faham di sini, Muhammad bin Abbad bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Dia bertanya tentang apakah memang Nabi SAW melarang untuk puasa Jumat secara khusus. Maka Jabir mengatakan iya. Pelajaran yang kedua, ya, ini tentu sejalan dengan hadis-hadis sebelumnya tadi ya. Artinya tidak boleh berpuasa Jumat secara khusus tanpa diikuti sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Pelajaran yang kedua, bolehnya orang bersumpah ya, atas nama Allah tetapi dihubungkan dengan Ka'bah, misalnya dikatakan sini, iya, demi Tuhannya rumah ini. Ya, maksudnya memang Ka'bah pun pemiliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bisa mengatakan misalnya demi pencipta langit dan bumi, maksudnya itu demi Allah juga. Ya, ini dibolehkan kita bersumpah.